Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yashifa Khairunisa, kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat alat peraga sederhana fluida dinamis, yaitu kebocoran pada botol. Yang pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah satu buah botol, lakban atau solatip, penggaris, obeng, korek api, dan air. Selanjutnya, cara pembuatannya. Pertama, saya memberi beberapa titik pada botol untuk dilubangi. Saya memberi jak 5 cm, 5 cm, 5 cm, dan ini adalah batasan airnya. Selanjutnya, kita lubangi titik-titik tadi dengan obeng yang dipanasi dengan korek api, atau bisa menggunakan solder atau bor dan semacamnya. Dan ini hasil setelah dipotong. Bolongan pertama dengan ketinggian 5 cm, bolongan kedua dengan ketinggian 10 cm, dan bolongan ketiga dengan ketinggian 15 cm. Dan di sini ada batasan airnya. Selanjutnya, buka tutup botolnya, karena pada alat peraga ini wadah harus dalam keadaan terbuka. Lalu kita tutup lubang-lubang yang udah dibolongin dengan solatip atau lakban supaya air yang kita tuang tidak bocor keluar. Sebelum masuk ke prakteknya, kita tuang airnya dulu sampai batasan yang udah kita tentuin tadi di awal. Selanjutnya, kita ke praktek dan cara kerjanya. Yang pertama pada lubang 1, yaitu dengan ketinggian 5 cm. Dari ketinggian 5 cm, air mengalir sejauh 9 cm. Setelah 37 detik, air berhenti mengalir. Pada lubang 2, yaitu dengan ketinggian 10 cm, air memancur sejauh 8 cm. Setelah 23 detik, air berhenti memancur. Dan yang terakhir yaitu lubang 3 dengan ketinggian 15 cm, air memancur sejauh 6 cm. Dan pada detik ke-12, air berhenti memancur. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan prinsip fisika yang diterapkan dalam alat peraga ini. Alat peraga ini menerapkan sistem fluida dinamis, yaitu fenomena fluida yang bergerak atau mengalir. Dalam fluida dinamis terdapat hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Nah, kebocoran pada botol ini dikenal sebagai teorema Torricelli, yaitu turunan dari hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Setelah percobaan tadi, kita mendapatkan data yaitu di lubang pertama dengan ketinggian 5 cm dihasilkan air pancuran sejauh 9 cm dengan waktu 37 detik. Pada lubang kedua dengan ketinggian 10 cm dihasilkan air pancuran sejauh 8 cm dengan waktu 23 detik. Dan pada lubang ketiga, yaitu dengan ketinggian 15 cm, dihasilkan air pancuran sejauh 6 cm dengan waktu 12 detik.
Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah lubang, maka semakin besar tekanan yang didapatkan. Dan air yang dipancurkan jaraknya semakin jauh dan waktunya semakin lama. Begitupun sebaliknya, saat lubang semakin tinggi, maka tekanan yang didapat akan semakin rendah dan jarak pancur air akan semakin dekat dan waktunya juga semakin sedikit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Di situ terlihat pada lubang 1 karena tekanannya yang besar, maka jarak yang dihasilkan pun lebih jauh daripada yang lain. Sedangkan pada lubang ketiga, karena tekanannya yang lebih kecil, maka jarak yang dihasilkan lebih pendek dari yang lainnya. Sekian tugas proyek saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.